Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata surya, planet, dan karakteristiknya. Langsung saja, mari kita simak penjelasan dari kelompok 9. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian tata surya dan pengertian planet. Yang kedua, susunan planet dan komposisinya. Langsung saja, yang pertama, pengertian tata surya dan planet. Tata surya adalah sekumpulan benda langit yang di dalamnya terdapat suatu bintang yang dikelilingi oleh benda langit lainnya. Sedangkan planet adalah benda-benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri dan pergerakannya membentuk garis elips yang mengelilingi matahari. Berikut ini nama-nama planet dalam tata surya: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua, susunan planet dan komposisinya. Berikut ini susunan planet yang paling terdekat dengan matahari: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan komposisinya, planet dibagi menjadi dua, yaitu terestrial dan Jovian. Penyusun pada planet terestrial seperti komposisi penyusun pada planet bumi, yaitu batuan silikat. Yang termasuk pada planet terestrial yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan penyusun pada planet Jovian seperti komposisi bahan penyusun pada planet Jupiter, yaitu hidrogen dan helium. Yang termasuk pada planet Jovian yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya yaitu karakteristik planet dan pengertian gerhana matahari. Yang pertama yaitu di sini ada Merkurius. Merkurius adalah planet yang mempunyai jarak dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 59 hari dan waktu revolusinya 88 hari. Suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius dan bagian yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius. Nah, di sini Merkurius juga memiliki diameter sekitar 4.879 km. Karakteristik Merkurius yang pertama yaitu planet yang paling dekat dari matahari. Planet terkecil dalam tata surya, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berwarna abu-abu, tidak memiliki satelit dan cincin, memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri Venus. Ciri-ciri planet Venus adalah ia mempunyai jarak 108 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 243 hari dan waktu revolusinya 225 hari. Suhu rata-rata planet Venus adalah 460 derajat Celcius. Diameter Venus sekitar 12.104 km. Nah, karakteristik Venus disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Warnanya putih kekuningan dan merupakan planet yang cerah dalam tata surya. Memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya. Memiliki arah rotasi kebalikan dari planet yang lain. Punya ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan planet bumi. Tidak memiliki satelit dan cincin. Memiliki waktu rotasi terlama dan tata surya, dan satu-satunya planet yang punya waktu rotasi lebih lama dan waktu revolusi. Untuk ciri-ciri yang selanjutnya yaitu bumi, planet kita sendiri. Ciri-ciri planet bumi adalah ia mempunyai jarak dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 24 jam dan waktu revolusinya 365 hari. Suhu rata-rata bumi sebenarnya adalah 15 derajat Celcius, tetapi terasa lebih panas, yakni 33 derajat Celcius. Bumi memiliki diameter 12.742 km. Karakteristik bumi di sini yaitu memiliki warna biru kehijauan. Satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Planet paling padat dan dalam tata surya. Bumi terdiri dari komposisi 78% nitrogen,
21% oksigen, dan gas-gas lainnya. Yang selanjutnya yaitu permukaan bumi terdiri dari 70% perairan dan 30 derajat dan 30 daratan. Memiliki satu satelit yaitu bumi, tidak memiliki cincin. Selanjutnya yaitu pengertian tentang gerhana matahari. Seperti yang sudah dijelaskan, gerhana matahari itu terjadi saat posisi matahari atau bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Hal ini karena banyak berevolusi mengitari matahari dan bumi dan bulan yang berkedudukan sebagai satelit bumi bergerak mengitari bumi setiap harinya atau yang dinamakan revolusi bumi. Lantaran sama-sama berputar atau berevolusi mengelilingi target masing-masing, bisa saja suatu saat ketiganya berada dalam satu garis lintas yang lurus. Gerhana matahari terjadi saat bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meski bulan lebih kecil dari matahari, bulan dapat menutupi matahari karena bulan lebih dekat ke bumi dibandingkan matahari. Ketika bumi, bulan, dan matahari sejajar, banyak bulan jatuh di bumi menutupi matahari. Bayang-bayang bulan yang jatuh ke permukaan bumi memiliki dua bagian, yaitu bagian inti atau umbra dan bagian tambahan atau disebut dengan penumbra. Penduduk bumi yang dilintasi wilayah umbra tidak akan melihat matahari karena seluruh sumber cahaya ditutupi bulan. Sementara mereka yang berada di daerah yang dilalui penumbra masih dapat melihat sebagian sinar matahari. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri atau gejala-gejala terjadinya gerhana matahari. Yang pertama, posisi matahari, bulan, dan bumi satu garis lurus. Penyebab terjadinya gerhana matahari ini memang sempat dijelaskan di awal tadi. Ketika posisi bumi, bulan, dan matahari membentuk satu garis lurus, maka dapat menyebabkan gerhana matahari. Meskipun ukuran dari bulan jutaan kali lebih kecil dari matahari, namun akibat posisi bulan yang jaraknya lebih dekat ke bumi menyebabkan ilusi optik yang menyebabkan ukuran bulan akan terlihat lebih besar dari matahari jika dilihat dari bumi. Untuk gejala yang kedua yaitu revolusi bumi mengelilingi matahari. Sudah sewajarnya jika bumi melakukan gerakan revolusi untuk mengitari matahari. Di sisi lain, bulan yang merupakan satelit bagi bumi juga ikut bergerak untuk mengitari bumi setiap harinya. Gerakan bulan mengelilingi bumi disebut sebagai revolusi bulan, dan karena sama-sama berputar mengelilingi masing-masing targetnya, maka wajar saja jika ada kalanya posisi bumi, bulan, dan matahari akan sejajar. Gejala yang ketiga yaitu jarak bumi dengan matahari dan bulan dengan bumi. Sebenarnya gerhana matahari dibagi menjadi beberapa jenis. Hal tersebut memang mengacu pada proses terjadinya gerhana matahari tersebut. Lalu faktor lain juga menjadi penyebab terjadinya gerhana matahari, tergantung dari jarak dari matahari dengan bumi serta jarak bulan dengan bumi yang bisa merubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang manfaat matahari dan ayat Al-Quran yang berkaitan. Di dalam Al-Quran ditemui 25 ayat dalam 22 surat yang menjelaskan tentang matahari. Ada 5 ayat yang menjelaskan peran matahari, di antaranya yaitu ayat 5 surat Az-Zumar, kemudian ayat 33 surat Al-Anbiya, surat Al-Fatir ayat 13 menjelaskan tentang terjadinya siang dan malam, dan ayat 37 surat Fussilat menjelaskan tentang fungsi cahaya matahari dalam fotosintesis. Kemudian satu ayat lagi yaitu Al-An'am ayat 96 yang menjelaskan manfaat terjadinya siang dan malam. Pada umumnya, semua benda langit selalu bergerak sesuai dengan garis edarnya. Begitu pula dengan matahari, bulan, dan benda langit lainnya. Masing-masing pergerakan tersebut menyebabkan akibat.
Bumi berputar pada porosnya, sehingga terjadilah siang dan malam atau yang disebut dengan rotasi bumi. Perputaran ini terjadi terus-menerus, mengakibatkan permukaan bumi yang terkena sinar matahari berubah bergantian sejalan dengan kecepatan bumi berputar. Dua bumi mengelilingi matahari sehingga terjadilah perubahan musim dan waktu atau yang disebut dengan revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Tantawi Jauhari, Ibnu Katsir, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Sayyid Qutb, dan Quraish Shihab Ali Ash-Shabuni, mereka sependapat bahwa ayat 5 surat Az-Zumar, surat Al-An'am ayat 96, Fatir ayat 13, Fusilat ayat 37, Yunus ayat 5, merupakan penjelasan tentang manfaat matahari dan menjelaskan suatu proses terjadinya siang dan malam atau yang disebut dengan rotasi bumi. Matahari bergerak pada edarnya, dan matahari memiliki cahaya yang berasal dari dirinya sendiri, berbeda dengan bulan dan benda langit lainnya. Di dalam penafsirannya, mereka juga sependapat bahwasanya kata "dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam" merupakan rotasi bumi. Ibnu Katsir, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Sayyid Qutb, dan Quraish Shihab Ali Ash-Shabuni, mereka sependapat bahwa ayat 5 surat Az-Zumar, surat Al-An'am ayat 96, Fatir ayat 13, Fusilat ayat 37, Yunus ayat 5, merupakan penjelasan tentang manfaat matahari dan menjelaskan suatu proses terjadinya siang dan malam atau yang disebut dengan rotasi bumi. Matahari bergerak pada edarnya, dan matahari memiliki cahaya yang berasal dari dirinya sendiri, berbeda dengan bulan dan benda langit lainnya. Di dalam penafsirannya, mereka juga sependapat bahwasanya kata "dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam" merupakan rotasi bumi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata "dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam" merupakan rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Dengan terjadinya siang dan malam, maka manusia bisa beraktivitas sehari-hari. Dan matahari bukan hanya berperan pada tumbuhan saja, tetapi pada seluruh makhluk yang ada di bumi. Cahayanya yang datang dari dirinya sendiri sehingga mampu menerangi bumi ini dan memberikan manfaat yang bagi seluruh makhluk, dan hal ini tidak akan terjadi kecuali ada yang menciptakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah media pembelajaran, yaitu mengenal tata surya. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ayang Rizky Eka Priyanti dengan NIM 12205193114. Selanjutnya ada Nida Kutratu Ain dengan NIM 12205193127. Nah, selanjutnya lagi ada Yurista Putri Tama dengan NIM 12205193136. Nah, yang terakhir ada Hasnia Marsudina dengan NIM 12205193259. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan menu. Menu ini terdapat beberapa. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran, yaitu meningkatkan keingintahuan peserta didik tentang planet dalam tata surya dan memperoleh informasi tentang tata surya. Selanjutnya kita beralih ke materi, slide materi yaitu, nah apa sih tata surya itu? Tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda langit lainnya. Planet dan benda langit lainnya secara teratur mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Kembali lagi ke slide tata surya. Nah, di sini terdapat banyak
Yang pertama ada Merkurius. Merkurius adalah planet dalam yang terkecil dan termasuk paling dekat dengan matahari. Jarak rata-rata ke matahari 58 juta kilometer dan memiliki garis tengah 4.880 kilometer. Nah, selanjutnya lagi kita ke Venus. Nah, planet Venus ini merupakan planet terdekat dengan bumi yang memiliki garis tengah 12.104 km. Jarak rata-rata dari Venus ke matahari 106 km. Gravitasi Venus 2300 dan tekanan udara 20 atmosfer. Venus memerlukan banyak waktu 225 hari untuk mengelilingi matahari. Permukaan Venus ditutupi awan tebal sehingga mencapai 48 km. Selanjutnya lagi ada Bumi. Nah, di sini Bumi adalah planet urutan ketiga dan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi terbuat dari batu dan merupakan satu-satunya planet yang airnya berbentuk cair. Bumi membutuhkan 365 hari untuk mengelilingi matahari. Planet Bumi memiliki satelit, yaitu bulan. Nah, selanjutnya lagi akan dilanjutkan oleh planet Mars. Mars atau planet merah. Nah, planet Mars yaitu planet yang termasuk planet luar dilihat dari lintasannya antara bumi dan matahari. Mars termasuk planet yang terdekat dengan bumi. Jarak rata-rata planet Mars dengan matahari 228 km. Mars beradar mengelilingi matahari dalam waktu 687 hari. Waktu rotasinya 24 jam 37 menit 21 detik. Nah, selanjutnya ada Jupiter. Jupiter sendiri yaitu planet terbesar di tata surya, memiliki diameter 130.000 km. Jupiter membutuhkan waktu hampir 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Jarak Jupiter ke matahari kurang lebih sekitar 778 juta kilometer. Struktur Jupiter hampir sama dengan matahari, yang kebanyakan terdiri dari hidrogen serta campurannya adalah NH3, amoniak, helium, dan metan. Selanjutnya ada Saturnus. Planet Saturnus ini adalah planet besar kedua setelah Jupiter. Jarak rata-rata dari Saturnus ke matahari sekitar 1426 juta kilometer. Saat revolusi, planet ini membutuhkan 29,5 tahun. Saturnus memiliki 17 satelit dan yang paling menonjol adalah Titan, Tethys, Rhea, Dion. Selain itu, Saturnus mempunyai 3 cincin. Nah, selanjutnya ada Uranus. Uranus adalah planet jarak rata dengan matahari sekitar 2869 juta kilometer. Uranus beredar mengelilingi matahari dalam waktu 84 tahun dengan kecepatan rotasinya 11 jam. Berdiameter 49.700 km. Pada planet ini ditemukan unsur helium, hidrogen, dan metan. Selanjutnya ada Neptunus. Neptunus sendiri yaitu merupakan planet terjauh dengan matahari. Jarak dari Neptunus ke matahari sekitar 4.495 juta kilometer. Neptunus mengelilingi matahari dan dalam waktu 165 tahun dengan waktu rotasi 15 jam. Nah, selanjutnya lagi kita kembali ke menu. Kami akan menampilkan sebuah evaluasi, yaitu yang pertama soal ada waktu yang diperlukan oleh bumi berputar pada porosnya dinamakan. Coba jawab apa? Iya, benar, rotasi. Selanjutnya kita pilih gambar astronot nomor 2 dengan soal gambar di bawah ini merupakan gambar dari planet. Apa, coba tebak siapa yang bisa? Apakah Saturnus? Iya, betul, jawabannya adalah Saturnus. Nah, selanjutnya kita coba nomor 3. Gerakan planet yang mengelilingi matahari dinamakan apakah orbit,
atau karbit atau rotasi? Bukan ya, jawabannya adalah revolusi. Selanjutnya kita pilih astronot nomor 4. Ya, kita klik astronot nomor 4 dengan soal planet Uranus mempunyai satelit yang bernama, ayo apa coba tebak? Triton, Kalisto, Ganymedes, tidak, Ariel. Ya, jawabannya Ariel. Nah baik, selanjutnya kita tekan menu untuk mengakhiri dan kita klik penutup. Mohon maaf apabila jauh dari kata sempurna. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.